Penunggu perumahan angker, ini cerita tentang bibi aku yang dulu tinggal di perumahan Villa Asri di daerah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Siang itu memang begitu panas di daerah itu, namun bibiku sibuk memindahkan barang bawaannya untuk diletakkan di dalam rumah. Namun tiba-tiba saja Ayu, anak bibiku yang baru berumur 5 tahun, mengatakan sesuatu. "Mama, itu ada perempuan di dapur." "Di mana, Ayu?" "Di dapur, Mama." Setelah dicek, nampak sesosok bayangan hitam terbang menembus langit-langit rumah. Sontak bibiku berteriak memanggil pamanku yang sedang memindahkan barang berat di depan rumah. Setelah pamanku sampai di dapur, dia melihat bibiku sudah tergolek pingsan di lantai. Malam harinya suasana komplek yang siang hari panas dan ramai kini berubah menjadi sunyi dan dingin. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar pada malam harinya. Bibiku sibuk merapikan barang pindahan yang tadi siang. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk rumah bibiku. Sontak bibiku berlari ke depan untuk melihat siapa yang mengetuk. Namun setelah dilihat, tidak ada seorang pun kecuali suara binatang malam. Kejadian ini berulang 3 kali, namun karena bibiku seorang pemberani, akhirnya dia keluar dari rumah untuk memeriksa daerah sekitar, untuk mengecek apa ada orang yang iseng atau tidak. Baru beberapa langkah, tiba-tiba bibiku melihat seorang nenek-nenek tua di perempatan komplek. Karena bibiku orangnya sopan, dia menyapa nenek itu. Baru mau mengucapkan salam, tiba-tiba nenek yang tadinya membelakangi bibiku kini berbalik dengan wajah yang hancur setengah. Hidungnya disumpal dengan kapas, serta bola matanya seperti meleleh. Karena kaget, bibiku langsung lari dengan sekuat tenaga. Di saat bibiku lari, dia melihat nenek yang tadi mulai berubah menjadi pocong. Setelah sampai di rumah, dia cepat-cepat mengunci pintu dan langsung menyelimuti dirinya di atas kasur. Setelah beberapa saat, muncul suara di dalam kamar seperti memanggil bibiku. Mendengar suara itu, bibiku pun membuka selimut dan lalu melihat sesosok pocong yang tadi dia lihat di perempatan komplek dengan kain agak kecoklatan, mata berwarna hijau, wajah hangus seperti terbakar. Pocong itu terus menatap bibiku dengan sorotan mata tajam. Karena ketakutan yang amat sangat, bibiku tidak bisa bergerak dan hanya bisa membaca ayat kursi dalam hati. 2 jam pun berlalu dan pocong itu pun masih ada. Karena bibiku tidak kuat, maka dia pun pingsan. Saat jam 2 pagi pun pamanku datang. Karena dia bekerja sebagai karyawan toko besar, dia pun rela meninggalkan anak dan istri demi pekerjaan. Pamanku pun mengetuk pintu, namun beberapa saat kemudian tidak terdengar jawaban. Akhirnya dia pergi ke pos ronda untuk meminta bantuan. Setelah meminta bantuan yang jaga ronda, pamanku pun mendobrak pintu. Namun pamanku sungguh kaget dengan apa yang dilihatnya. Dia melihat sesosok pocong sedang duduk di kursi ruang tamu. Tapi sesosok pocong itu mulai berubah menjadi asap, dan dia langsung menuju kamar tempat bibiku berada bersama anaknya. Pagi itu juga, bibiku langsung dibawa ke klinik 24 jam. Beberapa hari kemudian, bibi dan pamanku pun pindah ke perumahan Villa Asri 2.